Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fauzan Felix dengan NPM akhir 267 selaku moderator dalam kesempatan presentasi pada hari ini yang berjudul pernikahan. Untuk pemateri pertama tentang definisi pernikahan akan disampaikan oleh Fikri Derajatul, dan pemateri kedua tentang syarat dan rukun pernikahan akan dipaparkan oleh Satila, dan tujuan pernikahan akan dipaparkan oleh Leti, dan materi terakhir mewujudkan keluarga sakinah akan dipaparkan oleh Rapi. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Fikri dari Jatul Umum akan mempresentasikan tentang definisi pernikahan. Slide selanjutnya, mohon maaf. Nah, jadi definisi pernikahan menurut etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata al-nikah yang bermakna al-wati yang artinya bersetubuh atau dan al-aqad yang artinya perjanjian. Sedangkan menurut istilah definisi pernikahan terbuat menurut Muhammad Abu Isra ialah akad yang memberi faedah hukum kebolehan atau kehalalan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta memenuhi kewajiban bagi masing-masing. Serta terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, penuh mawadah dan rahmat sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa dengan diperlukan persiapan fisik, mental untuk melaksanakannya. Serta pernikahan juga terdapat beberapa hukum. Jadi hukum pernikahan itu pada asalnya adalah sunnah dalam agama Islam. Menurut ulama ahli fikih, hukum menikah bisa berubah tergantung kondisi seseorang yang dialaminya. Hukumnya bisa mubah, sunnah, makruh, wajib, bahkan bisa haram. Ya, jadi tergantung gimana individunya. Kalau terpaksa itu bisa ke makruh, bahkan ke haram, dan orang yang sudah siap banget itu bisa wajib gitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, syarat dan rukun pernikahan akan dipaparkan oleh Satila. Untuk Satila dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu mengenai syarat dan rukun pernikahan. Adapun syarat dan rukun pernikahan, yang pertama yaitu calon pengantin. Di antaranya adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki, yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga jelas dan diketahui orangnya, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima tidak sedang berihram haji atau umroh, yang keenam bukan mahramnya, yang ketujuh tidak dalam keadaan masih beristri 4,
Yang kedelapan, tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya. Sedangkan syarat-syarat sebagai mempelai perempuan, yang pertama beragama Islam, yang kedua terang perempuannya, yang ketiga terang orangnya, yang keempat mempersetujui dirinya, yang kelima tidak sedang berihram haji atau umroh, yang keenam bukan mahramnya, yang ketujuh tidak bersuami, yang kedelapan belum pernah dituduh berbuat zina. Yang kedua yaitu wali dalam mempelai perempuan. Wali adalah orang yang memiliki hak secara sara untuk menikahi calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Wali terdiri dari urutan nashab dan jika tidak ada wali nashab, maka diberikan haknya kepada wali hakim dengan syarat dan ketentuan yang ada. Adapun syarat-syarat seorang wali adalah beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, tidak dalam perjalanan ihram atau umroh, tidak dipaksa. Selanjutnya yaitu saksi. Saksi adalah dua orang yang menyaksikan secara langsung proses akad pernikahan. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam adil, yang ketujuh tidak dalam perjalanan haji atau umroh, yang selanjutnya tidak dipaksa, dapat melihat, bicara, dan mendengar, serta paham maksud akad tersebut. Yang selanjutnya yaitu akad nikah. Akad nikah dapat diartikan sebagai perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Bagi tunawicara bisa dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami. Ijab merupakan pernyataan penyerahan atau menikahkan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan kepada calon mempelai suami, dan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki berupa pernyataan kesediaan atau penerimaan dari wali. Adapun juga syarat-syarat terjadinya sebuah ikatan atau akad. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad harus sudah balik. Yang kedua, antara ijab dan qabul tak dapat dipisah dengan perkataan atau perbuatan yang memalingkan dari ijab dan qabul, yakni pada keempat dan waktu yang sama. Yang ketiga, antara ijab dan kabul harus satu tujuan, tidak boleh bertolak belakang. Yang keempat, masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan sebagian apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kelima, calon mempelai wanita harus disebut dalam ijab dan kabul, baik dengan nama, terangnya maupun dengan hadomir. Yang terakhir yaitu mahar. Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan dalam Islam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Mungkin cukupan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang kedua. Selanjutnya, pemaparan materi ketiga tentang tujuan pernikahan yang akan dipaparkan oleh Deti Fitriani. Untuk Deti, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi pernikahan mengenai tujuan pernikahan. Secara yuridis, tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan serta mewujudkan keluarga yang sakinah. Fungsi dari keluarga sakinah yaitu pertama, fungsi individual. Yang pertama yaitu derajat kemanusiaan dan ibadah. Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri, dan keluarga sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sebagai pemelihara fitrah manusia. Yang kedua yaitu memperoleh ketenangan. Ikatan batin yang kuat dapat dirasakan oleh anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Fungsi keluarga yang ketiga yaitu melanjutkan keturunan. Memperoleh keturunan yang baik adalah faktor penting bagi kehidupan bermasyarakat dan dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna. Fungsi kedua dari keluarga sakinah yaitu fungsi sosial. Pertama, keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dan dalam ruang lingkup yang kecil. Sebagai bangsa yang beradab,
Sebuah bangsa yang beradab dibentuk oleh keluarga-keluarga yang mengedepankan moral di dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan ini terwujud di dalam tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Keluarga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai, nilai ketuhanan, nilai akhlak, dan nilai pengetahuan serta keterampilan terhadap anak. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan dan melakukan bimbingan kepada anak dan anggota keluarga yang lainnya tentang ketaatan beribadah dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala serta tuntutan menjadi seseorang negara yang baik. Yang ketiga yaitu fungsi spiritual. Keluarga dalam aspek spiritual memiliki fungsi sebagai motivasi dan dorongan serta wadah dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan melangsungkan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga berdasarkan hadis Rasul, seorang muslim tengah memenuhi setengah dari agamanya. Dengan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, seorang muslim dapat mendapat ganjaran pahala yang besar dengan saling memberi, saling bertanggung jawab dalam rumah tangga yang kemudian terjalin hubungan yang harmonis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang ketiga. Selanjutnya ke materi terakhir yaitu mewujudkan keluarga sakinah yang akan dipaparkan oleh Rapi. Untuk Rapi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan kembali mengenai poin mewujudkan keluarga yang sakinah. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan keluarga ini. Menurut beberapa ahli atau beberapa tokoh, keluarga merupakan sekumpulan orang dalam unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam ikatan pernikahan dan keturunan. Islam membentuk suatu konsep tentang keluarga yang didambakan, yaitu keluarga yang sakinah. Di masyarakat sering dikenal dengan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah atau samawa. Istilah ini lahir dari ayat 21 surat Ar-Rum surat ke-30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kata sakinah berasal dari kata sakanah yang berarti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Mawadah berasal dari kata al-wadu atau cinta atau mencintai sesuatu. Sedangkan warohmah berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang. Konsep keluarga yang sakinah menurut Islam adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang, yang mana mewujudkan keluarga yang sakinah ini haruslah melewati beberapa tahapan atau banyaklah hal yang harus disiapkan, seperti yang pertama adalah persiapan pernikahan, kemudian ada proses pernikahan dan membangun keluarga, yang mana ada banyak hal yang harus disiapkan sebelum melakukan pernikahan. Contohnya seperti memilih pasangan, dan yang dimaksudnya adalah ketika mencari calon pasangan itu hendaklah mencari berdasarkan kualitas agamanya, bukan hanya semata-mata karena kecantikan, kekayaan, dan keturunan semata. Dan ada pula beberapa persiapan yang harus sudah dipersiapkan, seperti persiapan ilmu, terus persiapan mental atau psikologis terhadap pernikahan, dalam menghadapi pernikahan,
kemudian persiapan ruhiyat atau spiritual, kemudian persiapan fisik, dan persiapan ekonomi atau harta. Yang kedua ada proses pernikahan. Proses pernikahan bisa dilangsungkan dengan dilaksanakan oleh pihak KUA. Selanjutnya diberikan bukti pernikahan berupa buku nikah untuk masing-masing pasangannya. Setelah akad berlangsung, disunahkan untuk menyelenggarakan walimah al-usri atau pesta keluarga raramian. Yang mana walimah al-usri ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa telah terjadi pernikahan di antara pasangan yang menikah, sehingga terhindar dari fitnah di masyarakat. Kemudian poin ketiga, membangun keluarga. Tidak sedikit orang yang mengakhiri hubungan suami istri karena ketidakmampuan menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. Di antaranya seperti masalah ekonomi, masalah pandangan hidup, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuan keluarga ini bisa terwujud dengan upaya-upaya yang dilakukan, seperti memiliki ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orangnya, kemudian saling mengenal dan memahami satu sama lain, memiliki kepercayaan atau trust kepada masing-masing pasangan, kemudian komunikasi yang baik dan keterbukaan, karena hal tersebut dapat menjadikan hubungan antara keduanya menjadi lebih kuat. Terus menjalankan kewajiban yang memberikan kebahagiaan, senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa hal yang harus kewajiban yang harus dimiliki oleh suami, yang mana beliau harus memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian memperlakukan atau menggauli istri dengan baik, mendidik dan membimbing istri. Dan kewajiban istri terdapat 3 poin, yaitu mentaati suami, menjaga kehormatan keluarga, dan selalu menyenangkan suami. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi yang telah memaparkan materi terakhir, dan untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Fikri. Untuk Fikri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kesimpulan dari pematerian pernikahan ini, yaitu pernikahan merupakan lembaga kehidupan yang sangat kompleks. Sebuah keluarga di dalam masyarakat terdiri dari individu yang terjalin dalam sebuah ikatan pernikahan dan keturunan. Semua pola interaksi di dalam keluarga harus bersumber dari nilai-nilai luhur Islam, karena Islam sebagai way of life tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur interaksi manusia dengan manusia di dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan dan praktik tentang pernikahan dan konsep membangun keluarga sakinah merupakan hal yang sangat mendasar untuk bisa dipahami dan bisa diwujudkan oleh setiap muslim, agar terwujudnya Islam sebagai aturan hidup manusia yang membimbing manusia menuju kebahagiaan lahir dan batin. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan kesimpulannya. Alhamdulillah, pemaparan materi pada kesempatan hari ini telah selesai, dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dapat ditulis di kolom komentar di bawah. Dari kami sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.